Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Della di sini. Oke guys, kali ini kita bakalan ngereaksi sebuah video. Ini tentang bule yang ditanya alasan kenapa mau tinggal di Indonesia. Nah, buat teman-teman selalu menonton video kita, semoga diberi umur yang panjang, kesehatan selalu menyertai kita, dan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, judul video kita kali ini yaitu viral. Ditanya alasan kenapa mau tinggal di Indonesia. Bule ini kasih jawaban yang mencengangkan. Nah, kira-kira apa nih jawaban dari bule ketika ditanya apa alasan mau tinggal di Indonesia? Oke, langsung aja kita tonton videonya. Apakah Swiss lebih indah dan lebih modern? Kenapa malah pindah ke Lombok? Kenapa bule mau tinggal di Indonesia? Mungkin itulah pertanyaan yang selalu muncul di benak kita. Karena seperti yang kita tahu, negara di Eropa jauh lebih maju daripada Indonesia, baik dari segi ekonomi, teknologi, maupun infrastruktur. Terkadang, kita saja yang sebagai orang Indonesia agak sedikit iri dengan negara-negara Eropa, karena di sana sudah pasti memiliki gaji yang lebih besar, fasilitas kesehatan yang lebih terjamin, serta kualitas pendidikan yang jauh lebih berkualitas. Hal ini selalu menjadi pertanyaan kita masyarakat Indonesia, karena di sosial media, kita bisa melihat betapa banyaknya bule-bule yang memutuskan untuk tinggal di Indonesia, terutama di Bali dan Lombok. Dengan semua kelebihan yang ditawarkan di negara barat, kenapa mereka mau tinggal di Indonesia? Ya, pertanyaan seperti ini sering didapati oleh para bule. Salah satunya adalah mas-mas bule yang berasal dari Swiss ini. Di akun pribadinya, ia mendapati pertanyaan dari salah seorang netizen tentang keputusannya untuk pindah ke Lombok. Ia mengakui kalau negaranya Swiss jauh lebih maju daripada Indonesia. Tapi, meski lebih maju, ia tetap senang tinggal di Indonesia karena satu alasan yang cukup mengejutkan. Apakah Swiss lebih indah dan lebih modern? Kenapa malah pindah ke Lombok? Ya, kalau kita mau lihat dari modern, dari materialistik, saya pikir Swiss itu, ya, of course dia maju. Karena semua yang terbaru pasti ada di Swiss, dan juga buying power dari orang di sana memang lebih tinggi gitu. Jadi kalau masalah kita lihat teknologi atau dari yang materialistik, mungkin Swiss lebih maju daripada Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari sebagai sisi dan kebahagiaan orangnya, gimana rasa dan stres dan hidup orang itu di Indonesia jauh lebih kaya daripada orang Swiss. Karena orang di sini mereka lebih santai, lebih tenang, lebih terbuka kepada orang baru, kepada orang yang dia mungkin belum kenal pun, tapi masih aja bisa terbuka dan ramah gitu. Sedangkan yang di Swiss, orangnya saya merasa itu lebih dingin gitu. Jadi memang kita lama sekali bisa kita jadi teman baik, tapi itu pun bisa jadi sangat lama dan tidak tentu dia kayak nyambung gitu. Ya, mas-mas bule ini sangat betah tinggal di Indonesia karena orang-orangnya yang ramah dan santai. Sungguh alasan yang cukup mengejutkan buat kita orang Indonesia, karena alasan ini sangat simpel sekali bagi kita. Memang, sejatinya orang Indonesia terkenal sangat ramah terhadap orang asing. Banyak bule yang sudah membuktikan ketika mereka baru pertama datang ke Indonesia, ia merasakan pengalaman yang berbeda, di mana banyak orang Indonesia yang suka dan senang untuk bercengkrama, meskipun dengan orang yang tidak dikenal. Di negara barat, Anda tidak bisa seperti ini, karena di negara barat atau negara lainnya, senyum kepada orang tidak dikenal Anda bisa ditangkap oleh polisi. Saya punya teman yang pernah tinggal di Indonesia sekitar 5 tahun. Dia pernah balik ke Moskow dan dia jalan-jalan di dalam metro. Dan karena dia sangat senang balik ke Rusia, dia jalan dan sambil senyum gitu. Tapi dia sendirian waktu itu. Terus orang polisi datang dan bertanya, "Bapak, Anda kenapa senyum? Nggak boleh senyum di tempat umum." Dia bilang, "Saya nggak apa-apa, cuma saya senang." Tapi orang polisi bilangnya nggak boleh senyum di sini. Ya, inilah yang menjadi salah satu kelebihan Indonesia. Orang-orangnya yang ramah menjadi daya tarik tersendiri bagi bule mancanegara.
Hal ini juga diungkapkan oleh bule lainnya ketika ditanya mengapa lebih memilih Indonesia daripada negara asalnya. So after 8 years of living in New York, I decided to move to Bali, Indonesia. And when people ask me the main reason why I moved is, for me, it's mainly because of I just need to reconnect with myself and nature. As you guys can tell, there's a lot of nature out here. But another part is that it's so cheap. Like it's just very, very affordable. This place that I'm renting right now, I am literally renting this for $650, and this is the view you get from it. So we got a huge pool over there, rice-filled view, and a huge kitchen over here. So yeah, I mean, what would you be able to get for $650 in New York City? Not much, but if you guys wanted to see a full tour of the place where I live, let me know in the comments, and yeah, thanks for joining. I'll see you guys later. Ya, biaya hidup juga menjadi salah satu faktor kenapa bule-bule lebih memilih tinggal di Indonesia. Dengan mata uang asing, mereka dapat hidup dengan nyaman, menikmati makanan lezat, menyewa rumah yang luas, bahkan memulai bisnis dengan modal yang relatif kecil. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota yang serba modern dan cepat, Indonesia menawarkan gaya hidup yang lebih santai dan berorientasi pada kebahagiaan daripada sekedar produktivitas. Jadi meskipun negara-negara Eropa mungkin lebih maju, tapi pada dasarnya, negara kita juga tak kalah dengan negara-negara barat. Karena Indonesia menawarkan lebih banyak hal menarik yang bisa dinikmati oleh bule mancanegara. Dan perlu diketahui juga, jika negara kita dikelola dengan baik, bukan tak mungkin negara kita bisa menjadi negara paling makmur di Asia, bahkan mungkin di dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah setuju? Tulis di komentar. Nah, begitu guys. Jadi, bule-bule itu pas ditanya kenapa mau tinggal di Indonesia daripada di luar negeri, di negara mereka, misalnya di Swiss gitu kan, di benua Eropa. Nah, mereka menjawab karena di Indonesia mereka bisa mendapatkan harga yang terjangkau itu dari segi keuangan, dari segi ekonomi. Mereka bisa mendapatkan banyak hal dengan uang segitu dibandingkan di negara mereka. Nah, selanjutnya karena sifat dari masyarakat Indonesia tidak lepas dari sifat masyarakat Indonesia yang ramah, terbuka, welcome sama orang lain gitu. Sedangkan di luar negeri, di beberapa negara, senyum kepada orang lain itu bisa dikenakan sanksi atau teguran dari pihak yang berwajib di negara mereka tersebut. Begitu guys. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next time. Bye bye.